kamu melapor lagi dengan saya sudah masuk. Supaya bukan lagi saya yang ditelepon-telepon. Mengerti, Aska? Sabi Direktur. Kalau mengerti menjawab, jangan jawab saja, kan? Sabi Direktur. Ini ya, darah itu merupakan cairan terdapat dalam tubuh. Fungsinya adalah mengirimkan zat oksigen dan juga pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Nah, jadi darah terbagi atas dua komponen besar. Yang pertama plasma dan yang kedua sel darah. Sel darah ini dibagi lagi ada 3 jenis: eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, hari ini khusus kita bicarakan tentang eritrosit. Ya. Di sini kita lihat ya, stem cell ini sel asal semua ya. Semua sel berasal dari sini. Kemudian inilah yang akan diferensiasi, jadi dia memperbanyak diri dan juga berubah jenisnya ya, multiplikasi dan diferensiasi menjadi sel-sel khusus. Asalnya dari satu sel ibu ya, ini hematopoietik stem cell. Kemudian ini akan menjadi sel punca mieloid dan sel punca limfoid. Nah, sel punca ini akan berdiferensiasi lagi ya. Ada yang jadi proeritroblast, kemudian menjadi retikulosit. Nah, kalau dia sudah matang ya, menjadi eritrosit. Kemudian megakaryoblast ya, terpecah-pecah menjadi ukurannya lebih kecil begini. Dan kalau sudah dia akan menjadi keping darah trombosit ya. Jadi ini asalnya sama ya dari satu sel asal. Nah, ini adalah leukosit. Nih, leukosit itu ada yang granulosit dan ada yang agranulosit. Ya. Nah, di sini inilah yang diubah menjadi berdiferensiasi menjadi eosinofil, basofil, dan neutrosit. Neutrofil, kemudian monosit, limfosit, dan natural killer cell, NK cell ya. Nah, ini kita lihat ini yang leukosit granuler, bergranula di dalam sel, ini granula-granulanya lihat ya, titik-titiknya. Jadi eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranuler itu monosit, limfosit, dan natural killer cell, NK cell ya. Nah, ini monosit akan berubah menjadi makrofag ya. Kemudian ini limfosit B, ya limfosit T ini ada sel dihasilkan oleh sel T, sedangkan limfosit B dihasilkan oleh sel B. Inilah yang akan menghasilkan nanti antibodi limfosit B ini ya. Sedangkan ini dia tetap jadi sel T ya. Nah, ini yang akan berubah menjadi sel plasma. Jadi tolong diingat ya, kadang-kadang ini kalau ujian tutup sudah banyak yang lupa ya. Dari asalnya dari hematopoietic stem cell ini yang berubah menjadi sel punca mieloid dan sel punca limfoid. Mieloid ini yang menjadi eritrosit, trombosit, dan leukosit yang granuler ya. Sedangkan ini sel punca limfoid yang dia menjadi limfosit ya. Oke. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel bikonkaf. Bikonkaf ini cekung ya, cekung. Jadi dia ada permukaan ya, permukaan di atasnya dan permukaan bawahnya itu sama-sama seperti cakram begini, bikonkaf, cekung ke bagian tengah ya. Oke, diameter 7 mikron, ketebalan 2,5 mikrometer. Ini volume rata-ratanya, tidak memiliki inti sel, tidak memiliki bagian sel seperti mitokondria dan ribosom, dan tidak dapat bergerak. Jadi dia ikut aliran darah saja ya. Sel ini tidak dapat melakukan mitosis, memperbanyak diri ya, fosforilasi oksidatif atau pembentukan protein.
Ya, warnanya kuning kemerahan karena mengandung Hb ya. Eritrosit terdiri dari hem dan globin. Hemoglobin ya, terdapat sekitar 300 molekul hemoglobin dalam satu sel darah merah ya. Jadi dalam satu eritrosit itu mengandung banyak molekul-molekul hemoglobin. Nih. Nah, membran sel darah merah tadi terdiri dari lapisan lipid bipolar yang mengandung protein struktural, ya, banyak enzim serta antigen. Dia merupakan membran permeabel terbuat dari lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsinya ini juga penting ya, fungsi sel darah merah yang pertama mengangkut Hb, tadi ada sekitar 300 dalam satu sel darah merah ya. Hb ini mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi dia berfungsi dalam pertukaran gas ya. Mengandung karbonik anhidrase, enzim yang mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan air. Ya, itu dari pertukaran ini ya. Hemoglobin merupakan ini dia mengatur asam basa. Sama saya juga ini sepertinya kalian keseimbangan asam basa kan yang lalu. Ya, jadi dia fungsinya untuk buffer asam basa ini, penentuan golongan darah dan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, ini secara mikroskopis, ini tadi bikonkaf ya, bentuknya bikonkaf depan belakang. Ini secara mikroskopis. Nah, ini tadi lipid bipolarnya ya, lapisan lipid bipolar. Oke. Komponen-komponen dari sel darah merah terdiri dari membran, kemudian hemoglobin, dan sistem enzim. Sini G6PD. Glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Oke. Nah, ini ya. Molekul hemoglobin terdiri dari hem dan globin. Nah, hem itu adalah zat besinya ya, penyusun zat besi. Kemudian globin ini adalah protein ya. Globin atau protein dan hem. Hemoglobin normal orang dewasa itu namanya HbA. Kalau bayi janin ini ya fetus, bayi ya atau fetus, neonatal bayi, fetus atau neonatal. Ya, fetus itu kalau dia masih dalam kandungan, kalau sudah lahir, baru lahir namanya neonatus ya. Terdiri dari beberapa rantai beta dan molekul itu disebut sebagai HbF. Jadi orang dewasa HbA, 2 alfa globulin, 2 beta globulin. Sedangkan kalau janin atau bayi itu HbF, Hb fetus ya. Nah, itu 2 alfa dan 2 gamma. Jadi beda ya. Satu alfa dan beta, yang satunya lagi alfa dan gamma. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ini eritrosit. Jadi alfa chain yang ini ya, yang merah ini, kemudian ini beta chain yang biru ya. Nah, ini air, ini zat besinya ya, ini hemnya ya. Ini gugus hemnya, ini gugus hem itu kan terdiri dari satu atom besi juga ya. Ini besinya ada di tengah, ini hemnya. Oke, ini globinnya. Ini yang chain-chain ini rantai-rantai ini globinnya ya. Gambarannya seperti ini kira-kira. Oke. Nah, bagaimana mekanismenya ya? Biosintesis dari hem. Nah, ini kita lihat ya. Ini dia ada ininya ya. Cycle-nya, cycle acid tricarboxylate. Jadi hem ini akan berikatan ya. Kemudian dia mengubah berikatan menjadi amonia ya. Ini dia kayak rantai ini ya. Kalau di sini kita lihat susunan kimia barangkali lebih jelas kalau kita lihat secara siklusnya di sini ya. Ini sama dengan ini. Sama ini.
Jadi di sini ada hemoglobin dan mioglobin ya. Globin yang ini ada di otot ya. Sedangkan ini globin ada di darah. Hemoglobin. Jadi ini sama-sama protein tapi yang satu terletak di dalam darah, hemoglobin, satu terletak dalam otot. Sitokrom dan enzim yang mengandung zat besi Hem ya. Ini kita lihat. Nah, ini dia kayak siklus ya. Jadi Hem ini di sini ya. Glisin akan berikatan dengan susunan A dibantu dengan enzim ya. Kemudian menjadi alang aminolefulinic acid dengan bantuan enzim PBG sintase fibrinogen ya menjadi hidroksimetilbilen. Nah, ini dia bisa di ini ya jadi uroporfirinogen 1 atau uroporfirinogen 2. Ini dia mengikuti siklus ini sampai akhirnya terbentuk menjadi hem. Hem ini berikatan dengan globin ya menjadi hemoglobin atau mioglobin. Oke, ini sekedar ini kalian tidak perlu hafalkan ya, hafalkan. Cukup kalian tahu oh dia pembentukannya itu dari hem dan globin tadi ya. Ada yang namanya HbA, ada yang namanya HbF. Oke. Kalau HbA berarti dia rantai alfa dan rantai beta, HbF dia rantai alfa dan rantai beta. Ini juga sama ya, jadi penyerapan di sel-sel epitelia intestinum. Jadi ini di usus ya. Kalau kita makan sumber zat besi yang tinggi, misalnya daging, susu, ya, hati, nah itu akan diserap. Ini fil-filinya usus ya, diserap zat besinya, kemudian disimpan sebagai ferritin. Nah, ferritin ini yang akan masuk ke pembuluh darah, diserap ya, diserap, masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian ini dia masuk ke makrofag ya, ferritin digunakan. Nah, terus keluarlah sebagai Fe berikatan dengan ini eritroid tadi progenitor ya. Fe kemudian terjadilah produksi hemoglobin di sumsum tulang. Jadi Fe dari usus diserap ya. Kemudian masuk ke pembuluh darah ini. Nah, dari pembuluh darah dia akan beredar dibawa ke bone marrow atau sumsum tulang ya, berikatan dengan eritroid progenitor. Progenitor itu bakal dari eritroid ya. Ini nanti dia posisinya di sini ya, progenitor nih. Ya. Dia berikatan dengan progenitor eritroid membentuk hemoglobin. Jadi pembentukannya ada di sumsum tulang. Nah, ini oksigen ya. Hb itu kan fungsinya dia berikatan dengan oksigen. Jadi dia membawa oksigen sebagai sumber nutrisi ya bagi sel-sel dalam tubuh. Nah, ini dia berikatan dan membawa oksigen ya. Nah, kalau dia melewati jaringan yang bawa ke seluruh jaringan ya. Nah, jadi oksigen ya, semua arteri ya yang meninggal namanya semua arteri itu kan berarti meninggalkan jantung kecuali arteri pulmonal ya. Nah, jadi aorta arteri itu kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonar ya. Semua vena itu kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonar yang kaya oksigen.
Jadi kayak gini, ini arteri ya. Nah, dia menjadi oksihemoglobin. Berikatan dengan Hb, ya. Oksigen berikatan dengan Hb menjadi oksihemoglobin. Oke. Nah, itu nanti yang diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari jaringan itu akan membawa karbon dioksida lagi. Dia melepaskan oksigennya. Tadi sudah dilepaskan. Oh, yang dia angkut banyak CO2. Sebaliknya nanti CO2 itu akan dibawa keluar, ya, keluar dari tubuh. Nah, begitu siklusnya. Eritropoiesis itu adalah pembentukan eritrosit. Ya. Eritropoiesis pada orang dewasa terutama terjadi tadi di gambarnya ya, sumsum tulang. Sedangkan kalau bayi berlangsung di dua tempat, berlangsung di limfa dan sumsum tulang. Sistem eritrosit menempati 20-30% bagian jaringan sumsum tulang yang aktif membentuk darah, sel darah ya. Nah, jadi dia menempati 20-30% dari sumsum tulang, khusus untuk eritrosit ya. Eritrosit yang masih ada intinya berasal dari sel induk tadi ya, multipotensial hematopoietic stem cell dalam sumsum tulang. Nah, enzim yang berperan dalam eritropoiesis adalah eritropoietin. Ya, eritropoietin. Ini juga sering masuk di ujian eritropoietin. Terutama dihasilkan oleh sel-sel di ginjal. Jadi kalau ada gangguan ginjal, ya, itu pasti anemi juga pasiennya. Kemungkinan besar itu akan anemi. Kenapa? Karena hormonnya ini, enzimnya ini, ya, eritropoiesin inilah yang dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit. Fungsi eritropoietin adalah mempercepat produksi eritrosit, memudahkan pengambilan Fe, mempercepat pematangan eritrosit ini ya, dan memperpendek waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk masuk ke dalam sirkulasi. Jadi tadi dia dibentuk di bone marrow kan masuk lagi ke darah ya. Nah, ini jumlah eritrosit normal. Hah? Ini 5,24 sampai 6 biasanya ya, biasanya 4,5 sampai 6. Kalau di hasil lab, nanti kalian bisa cek karena kadang-kadang itu berbeda-beda di antara hasil lab rujukan, hasil lab yang rumah sakit yang satu dan rumah sakit lain. Tapi tidak terlalu banyak di perbedaannya ya. Jadi sekitar kalau laki-laki 5,2 juta sel per mikroliter atau per milimeter kubik. Sedangkan kalau wanita itu 4,7 juta, ya biasa 4,7 kali 10 pangkat 6 ditulis ya. Per mikroliter atau milimeter kubik. Milimeter kubik. Usia eritrosit dewa ini juga sering ditanya ya. 120 hari. Usia eritrosit fetus ya 80 sampai 100 hari. Oke. Tadi faktor-faktor yang membantu pembentukan eritropoiesis atau eritrosit ya, itu adalah enzim ini ya, eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal, kemudian sumsum tulang ya, respon dari sumsum tulang. Kalau ada kelainan di sumsum tulang kan pasti menurun juga ininya ya, sel darahnya termasuk sel darah merahnya. Dan integritas proses pematangan eritrositnya. Ya. Jadi eritrosit itu awalnya berinti, kemudian kalau sudah matang tidak ada V-nya ya. Faktor pendukung eritropoiesis tadi stem cell ya, yang sel asal, sitokin spesifik, growth factor dan hormon, dan hematopoietik. Nah ini ya masalah klinis terkait eritropoiesis ini. CKD ya jelas ya karena berhubungan dengan eritropoietin tadi ya.
Produksi EPO eritropoietin menurun akibat kerusakan sel tubulus ginjal. Nah, ini di sini beda-bedanya ya manifestasi klinisnya. Toh, ini biasa, ini sering sekali juga masuk di ujian. Ini tabelnya, usahakan untuk bisa kalian hafalkan ya. Jadi, toh ini kejadian-kejadiannya. Kalau dia ya penyakit ginjal kronik, gambaran yang didapatkan itu adalah normositik normokrom. Artinya normositik ini ukurannya normal. Kalau mikrositik berarti lebih kecil, ukuran eritrosit pada pasien itu lebih kecil kecil dibandingkan eritrosit normal pada orang normal. Bisa juga makrositik ya, kalau makrositik berarti lebih besar ukurannya daripada yang normal. Oke. Kalau normokrom ya berarti warnanya ini berhubungan dengan warnanya ya. Kalau dia pucat berarti hipokrom. Kalau dia lebih eh, warnanya lebih jelas berarti hiperkrom ya. Nah, kalau dia penyakit ginjal kronik berarti kan produksi hormonnya yang menurun. Nah, berarti eritropoiesisnya menurun, tapi faktor-faktor yang lain kayak misalnya zat besinya itu normal ya. Jadi makanya warnanya juga normal, ininya juga normal, ukurannya juga normal ya. Oke. Kemudian kalau dia anemia pada penyakit kronik, eh, itu dampaknya adalah sumsum tulang tidak responsif. Jadi eritropoietinnya normal, tapi responnya menurun. Ya, responnya menurun. Respon tidak. Jadi yang bisa ditemukan adalah ukurannya normal atau mengecil, ya, atau sedikit mengecil. Oke, kalau dia anemia hemolitik, ya, anemia hemolitik ini hemolisis itu berarti hancur, ya, hemolisis hancur. Nah, bagaimana? EPO-nya akan meningkat, eritropoietin meningkat, ya, karena banyak yang hancur. Jadi dirangsang perangsangan untuk pembentukan ini ya, enzim eritropoietin. Akibatnya retikulosit meningkat. Kenapa? Karena ini meningkat. Retikulosit ini adalah prekursor dari eh, eritrosit. Artinya eritrosit muda ini ya, retikulosit meningkat. Oh, ini ada intinya kalau yang ini ya. Berinti dia. Kalau eritrosit kan tidak ada intinya. Kompensasi dari eritropoiesis ya. Nah, ini contoh-contohnya yang didapatkan, manifestasi klinis yang didapatkan pasiennya kuning. Ya, ikterus. Ikterus, kenapa? Karena tadi ada banyak pemecahan hem dan globin ya. Kan ini dia pecahkan ya, pemecahan. Akhirnya kuning. Splenomegali, pembesaran limpa. Ya, pembesaran limpa. Retikulositosis. Pembentukan retikulosit. Oh, kenapa? Karena ini jumlah selnya menurun. Jadi sebagai kompensasinya diproduksilah lebih banyak eritrosit. Tapi eritrosit yang diproduksi itu adalah yang masih muda ini, retikulosit ya. Nah, kemudian kalau pasien dengan hipoksia kronik, misalnya sleep apnea, tinggal di ketinggian ya, itu kan oksigennya kurang ya. Nah, hipoksia akan menyebabkan merangsang peningkatan EPO. Eritropoiesis meningkat ya. Polisitemia sekunder, jadi meningkat ke jumlah selnya. Ya. Nah, akhirnya hematokrit ini kan endapan selnya, endapan sel ini ya, karena selnya akan meningkat, berarti endapannya juga meningkat. Karena yang mengendap itu adalah sel. Nah, pada pasien kanker atau kemoterapi itu gangguannya adalah sumsum tulang tidak mampu merespon. Mirip-mirip dengan ini ya, sumsum tulang tidak respons.
Nah, karena dia tidak merespon berarti eritropoiesisnya menurun, anemia berat ya. Keracunan atau toksin sumsum tulang. Coba tolong deh, kalau kalian punya headset tolong dipakai ya supaya tidak menggema suaranya. Nah, keracunan atau toksin di sumsum tulang. EPO-nya normal atau tinggi tapi tidak efektif. Dampaknya ya hipoplasia sumsum tulang. Sedikit sel-selnya ya sumsum tulang. Nah, dia namanya ini aplasia ya, tidak terbentuk. Anemia aplastik. Oke. Kalau dia anemia aplastik berarti masalah ada di sumsum tulang. Terus kalau dia defisiensi besi atau B12 atau folat ya, berarti eritropoiesis tidak efektif ya. Bisa mengecil, bisa megaloblas yang besar. Kalau Fe yang kurang itu dia mengecil. Kalau folat atau B12 yang defisiensi itu dia megaloblastik. Polisitemia vera ya produksi eritrosit berlebihan sama dengan tadi ini ya polisitemia sekunder. Eritrositnya juga berlebihan. Kenapa? Karena ini eritropoiesis. Ya. Umpan baliknya adalah EPO menurun. Akhirnya terjadi hiperkoagulabilitas. Hiper itu artinya meningkat ya, meningkat kekentalannya. Kenapa? Karena selnya juga banyak tuh. Sebaliknya tadi dengan ini. Sama dengan ini tadi, selnya banyak berarti yang mengendap banyak. Meningkat hematokrit. Kalau ini hiperkoagulabilitas, trombosis, tinggi juga anaknya. Sumbatan, akhirnya bisa terbentuk sumbatan ya. Kenapa? Karena darahnya lebih kental. Oke, ini penting ya untuk tabel ini. Tolong dipahami dan dihafalkan. Oke, ini siklus dari pembentukan eritrosit ya, awalnya dari stem cell, kemudian menjadi proerythroblast ya. Kemudian erythroblast, ini proerythroblast, ini erythroblast semua ya. Nah, normoblast, retikulosit, ini eritrosit muda ya, retikulosit, dan eritrosit yang matang. Oke. Jadi ini tidak berinti ya, ini dia keluarkan intinya. Jadi kalau dia masih muda, prekursor dia masih berinti. Tapi kalau seiring dengan pematangan sel, inti akan keluar. Retikulosit ini muda, ini sel darah merah yang muda, akan matang menjadi eritrosit. Sama dengan yang tadi ini ya, tapi ini ada durasi waktunya. Nah, jadi ini 20 jam ya. Ini 20 jam, ini siklusnya ya berapa jam. Ini beberapa hari jadinya. Kemudian dari retikulosit ya menjadi eritrosit itu 3 hari. Jadi kalau di total ya, ini kurang lebih ada 1 minggu ya, 7 sampai 8 hari. Oke. Nah ini ginjal, produksi eritropoietin terjadi di tubulus ginjal ya, yang akan mempengaruhi proliferasi dan maturasi dari sel-sel di sumsum tulang ya. Nantinya akan menjadi ini eritrosit, retikulosit ya. Ini kalau dia sudah dikeluarkan tadi ya, sudah sampai di tahapan ini 0,15 ya, dikeluarkan intinya, nukleusnya dikeluarkan. Nah ini akan keluar, sel ini akan keluar dari bone marrow, dari sumsum tulang ya, melepaskan retikulosit. Jadi dia keluar dalam kondisi sudah jadi retikulosit, masuk ke pembuluh darah ya, matang. Ini 3 hari ya prosesnya menjadi eritrosit. Nah, matur eritrosit akan menjadi RBC ya. Ini ya. Nah, ini sebenarnya sama ini. Hemoglobin
Hemoglobin terdiri dari hem dan globin. Hem ini terdiri dari zat besi, ya. Ini anunya ya, siklus destruksinya, destruksi dari eritrosit, ya. Tuh hemoglobin, dia akan dihancurkan di spleen di limpa ya. Hemoglobin dipecah menjadi hem dan globin. Hem akan menjadi zat besi, ini zat besi ya. Digunakan kembali oleh sumsum tulang untuk produksi kembali eritrosit atau disimpan di hati dan limpa. Nah, kemudian hem ini ya ada juga yang diubah menjadi bilirubin ya. Bilirubin masuk ke hepan, dikonjugasi, kemudian diekspresikan di feses atau urin ya. Makanya kalau tinggi tadi anemia hemolitik banyak sekali yang dipecahkan hemoglobin ya, otomatis hem ini juga akan bertambah ya, menyebabkan terjadinya bilirubin meningkat, terjadinya ikterus ya, penumpukan bilirubin. Oke, ini juga ada namanya fibroblast ya. Ini semua sel-sel awal dari eritrosit. Ya. Mungkin saya fokuskan di retikulosit saya dan eritrosit ya. Nah, ini retikulosit setelah pembentukan hemoglobin dan pelepasan dari inti sel ya. Masih diperlukan 3 hari lagi tadi ya untuk melepaskan sisa-sisa RNA. Sebagian berlangsung di susun tulang dan sebagian lagi di darah tepi. Tadi waktu dia dilepaskan ya. Setelah dilepaskan dari susun tulang, sel normal akan beredar sebagai retikulosit. Retikulosit dia beredar sebagai retikulosit ya, ini normalnya seperti ini. 0,5 sampai 2,5% itu adalah bentuknya retikulosit ya. Nah, setelah dia mengalami maturasi, dia akan berubah menjadi eritrosit. Nih. Oke, berwarna kemerahan karena mengandung hemoglobin. Umurnya adalah 120 hari untuk hemoglobin dewasa dan 100 hari, sekitar 80 sampai 100 hari untuk hemoglobin fetus. Nah, kalau sudah sampai umurnya, dia akan dihancurkan oleh limpa. Tadi prosesnya seperti ini ya. Ini ciri-cirinya saja. Kalian fokus yang saya ulang-ulang, berarti itu yang penting ya. Proses penghancuran eritrosit terjadi karena proses penuaan, karena sudah mencapai umurnya tadi 120 hari dan proses hematologis, misalnya pada anemia hemolitik ya. Hemolisis pada eritrosit, terurainya komponen-komponen hemoglobin menjadi hem dan globin. Protein ini bisa digunakan kembali, sedangkan hem ini dipecah menjadi besi yang digunakan kembali, atau bilirubin yang diekspresikan melalui hati dan empedu masuk ke dalam feses dan urin. Ya. Nah, ini kelainan pada eritrosit yang nanti bisa kalian baca ya yang sebelum. Anemia adalah keadaan di mana massa eritrosit dan atau hemoglobin yang beredar tidak bisa memenuhi fungsinya, menyediakan oksigen. Ya. Jadi massa eritrosit atau hemoglobinnya tidak bisa menyediakan oksigen. Secara lab diartikan sebagai penurunan kadar Hb, jumlah eritrosit dan hematokrit di bawah normal. Ini yang dicari di hasil lab ya, anemia. Apakah Hb-nya menurun, atau eritrositnya menurun, atau hematokrit menurun. Ini adalah diagram ya, pemeriksaan dari eritrosit dan blood smear, pemeriksaan apusan darah tepi. Nah, ini mean corpuscular volume ya, jadi volume dari eritrositnya. Oke, mean corpuscular volume. Nah, ini kalau yang normal itu begini ya, 80 sampai 100. Kalau dia NCV-nya kurang dari 80, artinya mikrositik, kecil dia. Ukurannya kecil dari normal ya. Nah, terus kalau dia
MCV ya 80 sampai 100 berarti dia anemia normositik. Ini kalau rendah ditemukan rendah salah satunya tadi ya ini ya ditemukan rendahkah HB-nya ataukah jumlah eritrositnya ataukah hematokritnya. Nah, baru dicari ini. Dicarilah hapusan darah tepinya. Dilihat volume dari eritrositnya. Kalau kurang dari 80 berarti anemia mikrositik. 80 sampai 100 anemia normositik. Lebih dari 100 anemia makrositik ya. Nah, kalau dia mikrositik itu biasanya dia berhubungan dengan kadar Fe-nya yang rendah. Oke? Nah, kadar Fe yang rendah ya di sini. Kalau dia berhubungan dengan normositik anemia berarti dilakukan penghitungan retikulosit ya. Kalau dia berhubungan dengan anemia makrositik, ukurannya besar eritrositnya, berarti dia ya megalosit yang dicari, megalosit ukuran besar ya dan neutrophil sedimenter pada hapusan darah tepi. Oke. Jadi, nah kalau dia mikrositik dulu, itu dilakukan penyelidikan tentang Fe di serumnya kadar Fe. Ya, kalau dia kadar Fe-nya rendah, kadar ferritinnya rendah, TIBC itu total ion binding capacity. Total ion ya, ion besi binding capacity. Jadi itu tes darah ya untuk mengukur kemampuan protein transferin dalam darah mengikat dan mengangkut zat besi. Ya. Nah, kalau misalnya tinggi di kemampuannya protein dalam darah untuk mengangkut zat besi, tapi zat besi yang ditemukan itu rendah, ya, berarti dia defisiensi zat besi karena rendah ini kadarnya. Nah, TIBC-nya bagus sih. Sebaliknya, kalau dia rendah kadar Fe-nya, baru low TIBC-nya, kemampuan untuk mengikat zat besi itu juga rendah, berarti dia ada penyakit kronik yang menyebabkan itu. Jadi anemia akibat penyakit kronik. Oke? Nah, kalau MCV dibandingkan RBC, ya, kurang dari 13 berarti dia thalassemia. Nah, di sini, kalau dia normal MCV-nya berarti anemia normositik. Nah, dilakukan hitung retikulosit, sel eritrosit muda tadi ya. Nah, kalau dia kurang dari 20%, 2% berarti hipoproliferatif. Kalau dia lebih dari 2% berarti hiperproliferatif. Ya. Hipoproliferatif ini contohnya leukemia, anemia aplastik, berarti proliferasi kemampuan untuk menggandakan diri nih ya, proliferasinya rendah, kemampuan pembentukan retikulositnya rendah. Berarti dia leukemia, anemia aplastik, atau pure red cell aplasia. Nah, kalau dia hiperproliferatif ya, oh banyak retikulositnya ya, berarti dia ada perdarahan atau anemia hemolitik. Nah, kalau dia ya, kenapa bisa begini? Ini umpan baliknya ya. Karena dia banyak mengeluarkan darah, jadi akhirnya dia hiperproliferasi. Yang banyak mengeluarkan darah itu kalau ada perdarahan atau banyak destruksi. Ya, oke. Sedangkan kalau dia MCV lebih dari 100 ya, berarti sel darahnya besar-besar, eritrositnya besar-besar, ya, megalosit dilakukan pemeriksaan darah tepi. Kalau ada megalosit berarti dia ini defisiensi folat atau B12 ya. Bisa juga karena diinduksi ada obat-obatan tertentu yang menginduksi. Nah, kalau dia tidak ada non megaloblastik berarti ini
penyalahgunaan alkohol, ya, ketergantungan alkohol, myelodysplastic syndrome, liver kelainan di mati, ya, atau kegagalan sumsum tulang kongenital. Oke, ini rinciannya ya. Ini penting sekali nih ya. Sama dengan yang tadi ini. Ini dari sini bisa banyak sekali soal dibikin. Oke, jadi anemia hipokrom mikrositer kecil dan pucat ya. Eritrositnya kecil dan pucat itu anemia defisiensi besi, thalassemia, anemia akibat penyakit kronik dan anemia sideroblastik. Sedangkan kalau warnanya normal, ukurannya normal berarti anemia pos perdarahan, anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia penyakit kronik bisa myelofibrosis ya, gagal ginjal kronik, dan leukemia akut. Sedangkan kalau dia besar eritrositnya, maka megaloblastik atau non-megaloblastik. Kalau megaloblastik berarti defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Kalau non-megaloblastik, penyakit hati kronik, hipotiroid, dan sindrom yang displastik. Oke. Sedikit lagi ya. Nah, ini kembali diulang siklusnya tadi dari stem cell ya menjadi prekursor eritrosit. Ya. Kalau dia ada kelainan di stem cell itu berarti dia panmielopati ya. Panmielopati dia ada kelainan di stem cell. Prosesnya ada di sini kelainannya. Ya. Sedangkan kalau anemia aplastik kelainannya ada di prekursor eritrosit di sini. Tidak terbentuk ya. Itu bisa disebabkan karena infeksi virus atau autoimun. Oke. Nah, kalau dia renal anemia, ya, kelainannya bisa ada di sini. Di antara proses ini ya, dua, eritrosit, eritrositik prekursor ke proerythroblas atau proerythroblas ke erythroblas. Nah, ini kalau kelainan ginjal, gagal ginjal, di sini kelainannya. Sedangkan asam folat, defisiensi asam folat, defisiensi B12 itu kelainannya ada di sini. Jadi dia yang beredar bukan yang begini, eritrositnya, tapi yang begini. Megaloblastik anemia. Sedangkan kalau defisiensi zat besi, defek globin atau gangguan pada sintesis sel, dia kecil begini. Ya. Eritroblas, mikrositik, hipokrom. Anemia mikrositik hipokrom. Ini eritrosit ya. Hemolisis. Nah, hemolisis tadi masuk ke normositik, normokrom ya. Ini dia 120 kali beredar dalam darah. Anemia hemolisis ya. Bisa karena ini malaria, oh, toksin ya, imunologis, mekanik atau kelainan metabolisme. Saya kira seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada saya bertanya ya. Coba Nafila. Nafila Indra Putri Rahman. Suara saya kedengaran enggak ya? Oke, iya dokter. Iya, Mana dokter. Nafila? Nafila Indra Putri Rahman.